Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG melemah lagi ya, tapi pas terakhir closing diangkat naik, jadi dia closing hammer, berhasil close di atas, enggak di atas deh, di bawah dikit dari MA 100, tapi dia ada rejection ya, lagi-lagi dia ketahan di area kotak yang kita gambarin ini, dia masih sideways terus ya, sementara dia akan sideways terus, selagi dia nggak ngebreak ke atas atau nggak ngebreak ke bawah, maka ya sideways, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif di kondisi seperti sekarang dan coba kita simak, tetap ada saham yang menarik untuk kita cek. Ya, yang pertama sahamnya TPMA. TPMA ini tadi gue share ya di Telegram, yang menarik adalah teman-teman TPMA menarik gak? Karena dia naik kemarin tuh 5%, terus 11% dari konsolidasi sideways-nya dia yang begitu lama, terus dia ngebreak dengan volume kenceng. Ya, ngebreak berhasil close dari MA 100, MA 200 dan MA 50 loh. Ini menurut gue cakep dan dia ada pullback dan dia ngetesnya itu di area resistance dia yang di sini nih. Nih ya. Ini gue tarik nih dari sini nih. Tuh. Ya, ketes tuh pullback. Volumenya kecil. Menarik gak? Gitu ya. Menurut gue TPMA menarik. Bagi teman-teman yang buy on breakout, mungkin bisa tunggu dia kalau break 474, silakan. Ya, seperti itu. Kalau emang besok dikasih lagi ke 438 ya boleh juga stop loss kalau jebol dari 420. Nah, MACD bagus banget ya, menguat, histogram naik, golden cross terus naik, stochastic juga terus naik, golden cross, walaupun sekarang dia udah masuk di area titik jenuh beli gitu ya, tapi menurut gua ini masih berpotensi teman-teman. Sampai mana ya kita nggak tahu ya. Lagi-lagi siapkan plannya, terserah gitu ya. Bagi yang mau buy on breakout tunggu break 476, BOW bisa ke 438, tapi kayaknya ke 438 tuh terlalu jauh gitu ya, agak terlalu jauh. Coba kita masuk ke time frame yang lebih dekat lagi. Nah, mungkin bisa BOW ke 452 nih teman-teman. Kalau besok dikasih ke 452 seperti itu sih paling. Nah, coba kita lihat beroksumnya dulu. TPMA hari ini normal akum ya, normal akum, terus SQ yang beli, AI yang beli gitu ya. SQ beli 2,5 miliar, average dia 453 tuh yang tadi ya. Jadi kalau kita ngeliat pakai time frame 4 jam, 452 454 nih area sini kalau besok dikasih ke situ, supaya kita dapat best price bareng sama kayak mereka ya. Dia normal akum, coba kita lihat dulu foreign gimana. TPMA akumulasi hari ini 1,1 miliar teman-teman untuk TPMA. Nah, sekarang gue mau bawain yang berbeda. Kita coba lihat dulu ya fundamentalnya si TPMA. Nah, kita ngomongin finansialnya aja, simpel ya. Jadi laporan keuangan kuartal 3-nya itu kan udah keluar nih. Dia punya laba 58 miliar ya, yang dimana menurun sedikit dari kuartal 2 61 miliar gitu. Nah, tapi kalau kita bandingin kuartal 3 2021, ini peningkatannya lumayan tinggi karena dari 17 miliar ke 58 miliar ya. Ini peningkatannya cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ya, ini kita ngomongin kuartal per kuartal 2021 ya, net profit 49 miliar sampai ke 146 miliar nih ya. Ini peningkatannya luar biasa. Nah, tapi kalau untuk price earning ratio juga lumayan cukup bagus. Kemarinnya 30 kali, yang sekarang 8 kali. Untuk price book value yang kemarinnya itu 1,37 kali, sekarang 0,94. Dibilang under value, enggak ya, under value sih, cuman sedikit gitu ya. Kalau ngomongin teori fundamental nantilah kita di berikutnya gitu teman-teman. Jadi ini untuk TPMA. Untuk TPMA sendiri kalau ngeliat dari seperti ini, finansialnya menurut gua cukup baik teman-teman. Jadi nggak terlalu yang
resiko yang gila-gilaan. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Menurut teman-teman TPMA menarik gak? Ya, saham berikutnya itu ialah Bell. Nah, Bell hari ini naiknya gila nih, Trisula Tekstil. Kita lihat nih 1D, dia naik 29%, ya luar biasa ya. Dengan volume yang gede gitu. MACD-nya cakep gak? Cakep, MACD-nya cakep. Nah, bentar, kok ini gue ngeliatnya jadi kayak gede begini ya. Nah, ini untuk MACD-nya cakep nih, Golden Cross. Ya, Golden Cross tipis, histogram udah plus. Ininya naik 29%, ketahan MA50 sayangnya. Golden Cross, stokastik, ya cakep ya. Coba kita lihat Broxum. Tapi di distribusi. Nah, tapi yang menarik adalah AK sama BK ini foreign beli. Justru mana beli dia? Ya, malah beli nih, kita lihat nih foreign. Bell. Tuh, akumulasi 3,7 miliar teman-teman. Ya, kenapa nih? Ada apa gitu ya? Kenapa? Dari indikator MACD bilang buy, stokastik bilang buy. Ya, ini cakep nih. Potensinya si Bell kemana? Potensinya bisa ke MA200 di 210 atau 211. Nah, kalau kita mau entry di 149 boleh gak? Ya, kita lihat dulu. Sesuaiin masing-masing ya. Average-nya base price itu 142. Kalau besok dikasih diskon ke 142, ya which is di sini yang jadi support, boleh kita entry di 142. Ya, pokoknya stop lossnya itu sebetulnya agak dalam ya teman-teman. Kembali lagi ke resiko masing-masing ya. Stop loss ini agak dalam ya. Kalau dia jebol ke 102, nah ini kan gede ya, minusnya 28%. Nah, coba kita masuk ke time frame yang lebih dekat deh, supaya nggak terlalu ngeri-ngeri amat. Nih, stop lossnya kalau jebol 131, yang which is 9%, 8% ya. Nah, seperti inilah kayaknya lebih enak. Nah, oke. Jadi kalau besok dikasih diskon ke 142, ya boleh banget gitu targetnya, karena masih ke 240-an. Nah, jauh ya kalau 240 63% loh. Menurut teman-teman bisa gak? Gila. Targetnya 64% coy. Bisa gak? Oh, oke, itu karena itu ya. Ini ke sini nih 44%. Risk and rewardnya 1:6. Menurut teman-teman Bell menarik gak? Oke, akumulasi sama foreign. Coba kita ngomongin fundamentalnya Bell. Keuangannya sih, kita mau ngomongin keuangannya. Jadi si Bell ini peningkatan lagi kuartal 3, bikin laba yang udah bersih ini 3 miliar. Laba yang di kuartal lalu di tahun 2021 itu justru minus 2 miliar. Jadi ya bagus ya, dari minus 2 miliar bisa profit 3 miliar. Tapi kuartal 2 kemarin aja dia profitnya 5 miliar. Tapi kuartal 3-nya menurun ya 3 miliar. Tapi kalau dari kuartal per kuartal, Bell ini bagus teman-teman. Yang dari utang malah jadi nggak ngutang gitu ya. Nah, kita lihat Bell. Tuh ya, kuartal 9M net profitnya meningkat ya jadinya ya. Ini 9 bulan ya, bukan kuartal 3-nya doang. Selama 9 bulan, periode 9 bulan, dari 2,8 miliar jadi 7 miliar. Naik dong, naik berapa persen? Kurang lebih 100 lebih lah ya teman-teman, 100 lebih. Nah, untuk price earning ratio-nya emang udah terlalu mahal nih saham. 156 kali ya, udah nggak masuk akal ya. 156 kali itu sebetulnya udah nggak masuk akal. PBV-nya juga udah 4 kali lipat. Jadi ini bukan under value sama sekali. Ini udah yang lebih berisiko. Karena secara fundamental mahal, tapi secara net profit cakep. Nah, untuk saham-saham yang seperti ini teman-teman, mainkan momentum aja, jangan di hold lama-lama, apalagi yang berpikiran untuk jadiin long term. Wah, bahaya. Kalau ini cuma momentum aja, karena sekali lagi saham ini juga masih downtrend. Menurut teman-teman Bell menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya, itu Mari. Mari hari ini naik 8,9%. Cakep ya, volumenya cakep. Ya, kemarin dia bikin konsolidasi di sini, ngebreak cuma shooting star, besok ngebreak lagi. Tapi volumenya kecil, testing, hari ini naik. Hari ini dia naik.
Ya, naiknya tapi gap up ya. Tapi ditutup sih. Cuman tetap masih ada gap sedikit. Oh enggak. Iya, ini kemarin high-nya 135, tadi dia tutup turun sampai 134, abis itu dia bikin hammer. Ini bagus sih. Karena dia berhasil close di atas MA50 ya, di mana MA50 itu 142, dia berhasil close di atas itu. Kalau kita mau entry besok, kalau dikasih coating ke 142, menurut gue menarik. Targetnya itu terdekat bisa ke 162 MA100. Dan ini juga supportnya si Mari. Nah, ke 168. Ya. Jadi yang terdekat tapi MA100 dulu 162. Kalau dari stokastik dan MACD menarik banget. Menurut gue menarik untuk Mari. Udah kelihatan ada tanda-tanda reversal pattern gitu ya, reversal pattern. Ya tapi sementara sampai sini dulu sih. Belum yang gimana-gimana. Nah, coba kita lihat Mari. Hari ini big akum, ZP akumulasi 3,1 miliar, tapi yang menarik adalah AK buang bareng 1,7 miliar. Kita lihat foreign. Nah, distribusi 2 miliar. Foreign justru distribusi 2 miliar buat Mari. Nah, maka dari itu teman-teman Mari menarik gak? Kalau dari indikator cukup bagus untuk Mari teman-teman. Stokastik MACD ya cukup bagus ya. Target ke 162. Besok kalau dikasih kan tuh average-nya 143. Ya. Average-nya 143 bentar. Ini bener kan ya? Nah, 143. Kalau besok dikasih diskon ke 143 di MA50 142, maka kesempatan teman-teman buat kita buy on weakness, pasang alarm. Kalau mau buy on breakout break dari 150 menarik juga ya, targetnya karena masih ke 164 ya. Silakan plan masing-masing ya. Menurut teman-teman menarik gak nih? Menurut gue sih cukup menarik, tapi resikonya juga siap ya. Cut loss kalau di bawah 127. Kita ngomongin fundamentalnya juga. Mari. Oke. Mari. Laporan kuartal 3-nya minus 35 miliar. Ya. Kuartal 3 2021 minus 7 miliar. Tahun ini makin minus 35 miliar. Tapi kok sahamnya naik? Ya, kok sahamnya naik? Nah, coba kita lihat nih Mari nih. Dalam 9 bulan itu dari net profitnya justru masih minus 36 miliar. Oke. Makin turun. 2021 minus 10 miliar, ini makin turun. Oke, pernya udah minus, yang which is ini jelek. PBV 3,87 mahal. Ya, gue belum ngomongin yang lain-lain ya, gue cuma ngomongin yang penting net profit, price earning ratio, dan price book value. Ya, net profit semakin lama semakin minus. Jadi saham-saham yang seperti ini, kalau gue pribadi, gue nggak akan berani masuk dana yang gede dan nggak berani hold lama-lama. Lagi-lagi momentum aja. Jadi kita pakai momentum aja, teknikal aja. Ya, kita ngeliat fundamental supaya kita makin pede ke depannya. Ini layak ditahan lama atau enggak gitu ya. Jadi mari seperti itu teman-teman. Teknikalnya menarik, fundamentalnya buruk, kuartal 3 malah minus banyak, tapi sahamnya ini malah naik 9%. Menurut teman-teman Mari gimana? Menarik ya? Lanjut ke saham berikutnya nih teman-teman, NISP, perbankan ya, Bank OCBC. Nah, Bank OCBC ini gue ngeliat bahwa dia berpotensi bikin ascending triangle. Iya, dia sekarang lagi berada di supportnya. Kalau misalkan besok dia berhasil naik gitu ya di atas 750, menurut gue dia berpotensi sampai 770 gitu ya. Kalau dia break 770, ascending triangle berarti valid nih. Kalau dia nggak break dengan volume, targetnya dia bisa ke 800. Kalau dari stokastik dan MACD, kelihatan dia masih turun dulu. MACD juga kelihatan masih turun dulu. Maka dari itu jangan tangkap pisau jatuh, tungguin dulu ya. Kalau kita ngeliat broksumnya NISP, coba kita lihat. Hari ini juga big distribusi teman-teman. BR buang barang, tuh pada buang barang, SQ beli 446 juta doang. Padahal yang buang barangnya ini lumayan banyak ya. Coba kita ngeliat ke foreign, NISP. Distribusi semua mau foreign ya. Hari ini juga total distribusi 473 juta untuk NISP. Kita ngeliat laporan keuangannya.
Nah, kuartal 3 membukukan 392 miliar ya. Ada penurunan sih. Kuartal 3 2021 itu dia membukukan laba itu 603 miliar. Kuartal 3 turun ya 392 miliar. Coba kita ngelihat total dari ininya selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan itu net profit dia tetap naik loh, diakumulasi dari 2021 ya 2 triliun. Terus net profitnya 2022 2,5 triliun, yang dimana masih tetap naik teman-teman. Cuman per kuartalnya emang ada penurunan. Tapi dari akumulasi kuartal 1 sampai kuartal 3 dia naik 2,5 triliun. Dan kalau kita ngomongin under value, ini saham under value, PBV-nya aja 0,5, PER-nya 6,5. Nah, menarik sih untuk NISP dalam fundamental. Ya, dalam teknikal menurut teman-teman NISP menarik gak? Menurut gua menarik kalau dia break ascending triangle. Karena ini kondisinya dia baru banget fase awal uptrend. Ini golden cross EMA 100, EMA 200, dan juga seperti inilah golden cross EMA 50, EMA 200. Jadi gue pasang alarm di sini. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Ya, lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on ya. Jangan jadi analisa ini sebagai patokan satu-satunya. Tetap teman-teman wajib research lagi masing-masing. Ya, jikalau merasa video ini bermanfaat, silakan like teman-teman dan boleh di-share ke yang lain, dan bantu support dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bagi yang gak suka ya silakan dislike aja. Dan gue mau ngingetin ada channel diskusi kita ya di Telegram. Silakan cek di linknya di deskripsi. Dan see you in the next video. Bye bye.